Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pendapatan nasional dari mana berasal dan kemana perginya. Yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Lulul Karimah. Dan saya Dinda Putri Prabowo, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Model klasik ekonomi. Model ini sangat sederhana namun kuat, dibangun antara pembeli dan penjual mengejar kepentingan mereka sendiri dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penekanannya pada konsekuensi kompetisi dan harga atau upah fleksibel untuk keseluruhan angkatan kerja dan output real. Ini bermula sejak tahun 1776 pada buku Adam Smith, Wealth of Nations. Buku ini menyatakan bahwa ekonomi dikendalikan oleh tangan yang tak terlihat, di mana sistem pasar bukannya pemerintah yang merupakan mekanisme terbaik untuk perekonomian yang sehat. Mengapa model klasik penting? Model klasik penting karena model klasik ini inti sistem pasar yang terletak pada proses clearing pasar dan konsekuensi dari individu-individu yang mengejar kepentingannya masing-masing. Pada modul ini, kita akan mengembangkan model klasik dasar untuk menjelaskan berbagai interaksi ekonomi. Selanjutnya ada teori distribusi neoklasik. Kita akan memeriksa dengan hati-hati teori modern tentang bagaimana pendapatan nasional didistribusi faktor-faktor produksi. Ini berdasar pada ide klasik yang ada pada abad 18 bahwa harga berubah menyeimbangkan penawaran dan permintaan yang ada. Diterapkan di sini untuk pasar faktor-faktor produksi bersamaan dengan ide yang lebih baru pada abad 19. Maka permintaan untuk tiap faktor produksi bergantung pada produktivitas marginal produk itu. Lanjut. Pabrik klasik. Kita mulai dengan perusahaan dan melihat apa yang menentukan tingkat produksi mereka. Lalu, kita memeriksa bagaimana pasar untuk faktor produksi mendistribusikan pendapatan ini ke rumah tangga. Selanjutnya, kita akan mempertimbangkan seberapa banyak pendapatan ini rumah tangga konsumsi dan seberapa banyak mereka menabung. Kita juga akan mendiskusikan permintaan yang muncul dari investasi dan belanja pemerintah. Terakhir, kita baru mendiskusikan bagaimana permintaan dan penawaran barang dan jasa mencapai keseimbangan. Faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dua faktor terpenting dalam produksi yaitu adalah modal dan tenaga kerja. Modal dilambangkan dengan huruf K dan tenaga kerja dilambangkan dengan huruf L. Pada modul ini kita menetapkan faktor-faktor ini sebagai hal yang sudah pasti, sehingga huruf batang menyatakan bahwa nilai-nilai ini sudah pasti. Pada modul ini kita juga akan mengasumsikan bahwa semua sumber daya dimanfaatkan secara penuh. Berarti tak ada sumber daya yang disia-siakan. Selanjutnya, fungsi produksi. Teknologi produksi yang tersedia menentukan seberapa banyak output diproduksi dari jumlah tertentu, yang dilambangkan modal K dan tenaga kerja L. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi input menjadi output. Asumsi penting adalah fungsi produksi memiliki skala hasil konstan. Berarti bila kita meningkatkan input sebesar Z, output juga akan meningkatkan sebesar Z. Kita menulis fungsi produksi sebagai berikut. Y sama dengan F kurung buka K dikali L tutup kurung. Contohnya ada pada dapur Mankiw Bakery. Nah, fungsi produksi Mankiw Bakery menunjukkan bahwa jumlah roti yang diproduksi bergantung pada jumlah peralatan dan jumlah pekerja. Bila fungsi produksi memiliki skala hasil konstan, maka menggandakan jumlah peralatan dan pekerja akan menggandakan jumlah roti yang diproduksi. Penawaran barang dan jasa. Kita sekarang bisa melihat bahwa faktor-faktor produksi dan fungsi produksi bersama-sama menentukan
jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, yang sama dengan output suatu perekonomian. Sehingga dalam subbab ini, karena kita mengasumsikan bahwa modal dan tenaga kerja adalah tetap, maka output Y juga tetap. Bisa dilihat dari rumus di sebelah kanan. Bagaimana pendapatan nasional didistribusikan ke faktor-faktor produksi? Output total suatu perekonomian sama dengan pendapatan totalnya, karena faktor-faktor produksi dan fungsi produksi bersama-sama menentukan output total barang dan jasa. Mereka juga menentukan pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional ditentukan oleh harga-harga faktor. Harga-harga faktor sama dengan faktor price adalah jumlah yang dibayar ke faktor-faktor produksi dikurang upah yang diterima pekerja dan sewa yang dikumpulkan pemilik modal karena kita mengasumsikan jumlah tetap dari modal dan tenaga kerja kurva penawaran. Faktor berbentuk garis vertikal. Langsung pada pembahasan slide selanjutnya. Nah, jadi gambar kurvanya ada di sini. Harga yang dibayar ke setiap faktor produksi bergantung pada penawaran dan permintaan terhadap faktor tersebut. Karena kita mengasumsikan penawaran adalah tetap, kurva penawaran akan berupa garis yang vertikal, dan kurva permintaan akan menurun landai. Perpotongan penawaran dan permintaan ini menentukan harga faktor produksi equilibrium. Bisa dilihat dalam bentuk grafik di bawah ini. Selanjutnya, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba adalah penerimaan dikurangi biaya. Laba sama dengan penerimaan dikurangi biaya pekerja dan biaya modal. Dilambangkan penerimaan sebagai PY, biaya kerja WL, dan biaya modal adalah RK. Untuk melihat bagaimana laba bergantung pada faktor-faktor produksi, kita gunakan fungsi produksi Y sama dengan F buka kurung K kali L mengganti Y mendapat laba P dikali F buka kurung K dikali L tutup kurung dikurang WL dikurang RK sebagai biaya modal. Nah, persamaan ini menunjukkan laba bergantung pada P, W, R, L, dan K. Perusahaan kompetitif memakai harga produk dan faktor-faktor yang tetap dan memilih jumlah pekerja dan modal yang memaksimalkan laba tersebut. selanjutnya, permintaan perusahaan terhadap faktor-faktor produksi. Produk-produk marginal tenaga kerja. Produk marginal tenaga kerja atau marginal product of labor adalah jumlah output tambahan yang didapat perusahaan dari satu unit tenaga kerja tambahan dengan modal tetap. Digambarkan dengan fungsi produksi, MPL sama dengan F dikali KL plus 1 dikurangi F dikali KL. Sebagian besar fungsi produksi memiliki sifat produk marginal menurun. Dengan modal tetap, produk marginal tenaga kerja menurun bila jumlah tenaga kerja meningkat. MPL adalah perubahan output saat input tenaga kerja ditambah satu unit. Seiring jumlah tenaga kerja meningkat, fungsi produksi menjadi lebih datar, menunjukkan berkurangnya produk marginal. Nah, yang selanjutnya dari MPL ke permintaan tenaga kerja. Nah, saat memutuskan penambahan tenaga kerja, perusahaan kompetitif memaksimalkan laba pertimbangan. Bagaimana keputusan itu akan mempengaruhi laba? Ia membandingkan penerimaan tambahan dari kenaikan produksi, dari hasil tenaga kerja tambahan terhadap biaya tambahan upah yang lebih banyak, peningkatan penerimaan dari unit tenaga kerja tambahan bergantung pada dua variabel produk marginal, tenaga kerja, dan harga output tersebut. Karena satu unit tenaga kerja tambahan menghasilkan unit output atau MPL dan tiap unit output dijual seharga rupiah. Penerimaan tambahannya P dikali MPL, biaya tambahan dikali biaya tambahan menggunakan satu unit tenaga kerja adalah upah W. Lalu perubahan laba dari menggunakan satu unit tenaga kerja tambahan D laba sama dengan D penerimaan dikurangi D biaya. Ditemukan
P dikali MPL dikurang W. Selanjutnya, sehingga permintaan perusahaan akan tenaga kerja ditentukan oleh P dikali MPL sama dengan W. Atau cara lain mengungkapkannya adalah MPL sama dengan W dibagi P, di mana W per P adalah upah real dikurangi pembayaran terhadap tenaga kerja yang diukur dalam unit output, bukan dalam uang. Untuk memaksimalkan laba perusahaan terus menarik tenaga kerja sampai pada titik di mana penerimaan tambahan sama dengan upah real. Bisa dilihat dari gambar grafik di sini, MPL bergantung jumlah tenaga kerja. Kurva MPL melandai ke bawah karena MPL berkurang bila L meningkat. Grafik ini juga merupakan kurva permintaan tenaga kerja perusahaan. Selanjutnya, produk marginal modal atau marginal product of the capital atau MPK adalah jumlah output tambahan yang perusahaan dapatkan dari unit modal tambahan tersebut dengan jumlah itu dan yang hasilnya modal unit K, peningkatan laba dan menyewa mesin tambahan adalah penerimaan biaya dari menjual output mesin. Output mesin tersebut dikurangi harga sewa mesin. Dan didapatkanlah rumus tersebut. Nah, untuk memaksimalkan laba, perusahaan terus menyewa modal lebih, baik sampai MPK turun sama dengan harga sewa real. Selanjutnya, harga sewa modal real rental price of capital diukur dalam unit barang dan barang bukan rupiah. Perusahaan meminta tiap faktor-faktor produksi sampai produk marginal, faktor tersebut turun sama dengan harga faktor realnya. Pembagian pendapatan nasional. Pendapatan tersisa setelah perusahaan membayar faktor-faktor produksi adalah disebut laba ekonomis atau economic profit pemilik perusahaan. Laba ekonomis real adalah laba ekonomis Y dikurang MPL dikali L dikurang MPK dikali K, atau disusun ulang menjadi Y sama dengan MPL kali L dikurang MPK kali K, plus laba ekonomis. Pendapatan total dibagi di antara pengembalian kepada tenaga kerja, pengembalian kepada modal, dan laba ekonomis. Berapa besar laba ekonomis? Jika fungsi produksi memiliki sifat skala hasil konstan, maka laba ekonomis adalah 0. Kesimpulan ini berasal dari teorema Euler yang menyatakan jika fungsi produksi punya skala hasil konstan, maka didapatkan rumus seperti ini. Jika tiap faktor produksi dibayar pada produk marginalnya, maka jumlah pembayaran faktor-faktor ini sama dengan output total. Dengan kata lain, skala hasil konstan, maksimasi laba, dan persaingan competition bersama-sama mengimplikasikan bahwa laba ekonomis adalah 0. Fungsi produksi Cobb-Douglas. Paul Douglas mengamati bahwa pembagian pendapatan nasional antara modal dan tenaga kerja adalah konstan sepanjang waktu. Nah, dengan kata lain, pendapatan total pekerja dan pendapatan total pemilik modal tumbuh dengan kecepatan yang hampir sama. Ia ingin tahu kondisi apa yang menimbulkan pembagian faktor sama Cobb. Sekarang ahli matematika mengatakan fungsi produksi haruslah memiliki sifat sebagai berikut. Pendapatan modal sama dengan MPK dikali K sama dengan alfa. Pendapatan pekerja sama dengan MPL dikali L sama dengan 1 dikurang alfa kali Y. Fungsi produksi Cobb-Douglas memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah pendapatan modal sama dengan MPK dikali K sama dengan alfa dikali Y. Dan pendapatan pekerja sama dengan MPL dikali L sama dengan 1 dikurangi alfa dikali Y. Poin yang kedua, alfa adalah konstanta antara 0 dan 1 dan mengukur bagian pendapatan modal dan pekerja. Yang ketiga, Cobb menunjukkan fungsi dengan sifat ini adalah F dikali K dikali L tutup kurung sama dengan A dikali K pangkat alfa dikali L pangkat 1 kurangi alfa. Poin yang keempat adalah A adalah parameter lebih besar dari 0 yang mengukur produktivitas teknologi yang tersedia.
Nah, yang selanjutnya sifat-sifat produksi Kopdoglas. Fungsi produksi menurut Kopdoglas memiliki skala hasil konstan, yakni jika modal dan tenaga kerja ditingkatkan dengan proporsi tertentu, maka output meningkat dengan proporsi yang sama. Lalu, perhatikan produk marginal untuk fungsi produksi Kopdoglas. MPL sama dengan, ditemukanlah rumus ini. Nah, MPL proporsional terhadap output per kerja dan MPK proporsional terhadap output per unit modal Y dibagi L. Disebut produksi tenaga kerja rata-rata. Dan Y dibagi K disebut produktivitas modal rata-rata. Jika sebuah produksi adalah Kopdoglas, maka produksi marginal sebuah faktor proporsional terhadap produktivitas rata-ratanya. 4 komponen GDP. Bisa dilihat dari rumus di bawah ini, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Y adalah permintaan total untuk output lokal atau GDP. C terdiri dari belanja konsumsi oleh rumah tangga. I adalah investasi oleh perusahaan dan rumah tangga. G adalah belanja pemerintah. Dan NX adalah ekspor neto. Kita akan mengasumsikan ekonomi kita tertutup. Ekspor neto, NX dianggap 0. Jadi 3 komponen GDP adalah konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Mari kita lihat bagaimana GDP dialokasikan di antara ketiganya. Fungsi konsumsi, kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah jumlah perubahan konsumsi ketika pendapatan disposable Y dikurang T meningkat 1 dolar. Untuk memahami MDC, diperhatikan suatu skenario belanja. Seseorang yang senang belanja, ia mungkin memiliki MDC yang besar, misal 0,99. Ini berarti untuk tiap 1 dolar tambahan yang didapat setelah dikurangi pajak, akan dia belanjakan sebesar 0,99 US dollar. Nah, MDC mengukur sensitivitas perubahan pada suatu variabel C terhadap perubahan variabel lain. Fungsi investasi. Jumlah investasi bergantung pada tingkat bunga real, yang mengukur biaya dari dana yang digunakan untuk membiayai investasi. Ketika meneliti peran tingkat suku bunga dalam perekonomian, ekonom membedakan antara tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real, yang terutama relevan ketika tingkat harga keseluruhan berubah. Tingkat bunga nominal atau nominal interest rate adalah tingkat bunga yang biasa dilaporkan, tingkat bunga yang dibayar investor untuk meminjam uang. Tingkat bunga real atau real interest rate adalah tingkat bunga nominal yang dikoreksi untuk menghilangkan pengaruh inflasi. Fungsi investasi menghubungkan jumlah investasi atau dengan tingkat bunga real R. Investasi bergantung pada tingkat bunga real karena tingkat bunga adalah biaya pinjaman. Fungsi investasi melandai ke bawah ketika tingkat bunga naik. Semakin sedikit proyek investasi yang menguntungkan. Bisa dilihat pada gambar grafik di sebelah kanan. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah belanja pemerintah. Jika belanja pemerintah sama dengan pajak dikurangi transfer, maka G sama dengan T, dan pemerintah memiliki anggaran berimbang atau balance budget. Ketika G lebih dari T, maka pemerintah mengalami defisit anggaran atau budget defisit. Jika G kurang dari T, maka pemerintah mengalami surplus anggaran atau budget surplus. Apa yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa? Yang pertama ada permintaan terhadap output perekonomian. Yang kedua ada fungsi konsumsi. Yang ketiga ada fungsi investasi real. Yang keempat ada belanja pemerintah. Dan yang kelima ada pajak. Permintaan terhadap output perekonomian
dan belanja pemerintah. Konsumsi bergantung. Investasi bergantung pada tingkat bunga real, belanja pemerintah, dan pajak adalah variabel eksogen yang ditetapkan pembuat kebijakan fiskal. Nah, yang selanjutnya adalah kondisi equilibrium. Dapat ditemukan rumus sebagai berikut. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa penawaran output sama dengan permintaannya, yang merupakan jumlah dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Tingkat bunga R adalah satu-satunya variabel yang tidak ditentukan pada persamaan terakhir. Semakin besar tingkat bunga, semakin rendah tingkat investasi, dan semakin rendah permintaan terhadap barang dan jasa. C ditambah 1 ditambah G. Nah, jika tingkat bunga terlalu tinggi, investasi terlalu rendah, dan permintaan akan output lebih rendah dari penawarannya. Jika tingkat bunga terlalu rendah, investasi terlalu tinggi, dan permintaan melebihi penawaran. Pada tingkat bunga equilibrium, permintaan untuk barang dan jasa sama dengan penawarannya. Penawaran dan permintaan terhadap dana pinjaman. Y dikurangi C dikurangi G adalah output yang tersisa setelah permintaan konsumen dan pemerintah dipenuhi. Ini disebut dengan tabungan nasional atau national savings, atau hanya tabungan saving S. Pada bentuk ini, dengan investasi. Tabungan nasional dibagi menjadi dua bagian. Bagian satu menunjukkan tabungan sektor swasta dan yang lain mewakili tabungan pemerintah. Dapat dilihat dari rumus di bawah ini. Y dikurang T dikurang C adalah disposable income dikurangi konsumsi. Yang ada adalah tabungan swasta atau private saving, T dikurangi adalah penerimaan pemerintah dikurangi pengeluaran atau belanja pemerintah. Yang adalah tabungan publik atau public saving. Tabungan nasional adalah jumlah dari tabungan swasta dan tabungan publik. Yang selanjutnya, untuk melihat bagaimana tingkat bunga menyeimbangkan pasar finansial, substitusikan fungsi konsumsi dan fungsi investasi ke dalam identitas pos pendapatan nasional. Y dikurang C, Y dikurang, dalam kurung Y dikurang T, tutup dikurang G sama dengan 1 R. Sama dengan 1 dikali R. Ingat, G dan T ditetapkan oleh kebijakan, dan Y ditetapkan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi. Ditemukanlah rumus sebagai berikut. Nah, bisa dilihat dalam kurva bahwa tingkat bunga real dan investasi yang diinginkan, dan investasi bunga. Garis vertikal mewakili tabungan penawaran dana pinjaman. Garis melandai ke bawah mewakili investasi permintaan dan dana pinjaman. Perpotongannya menentukan tingkat bunga equilibrium. Perubahan tabungan atau dampak kebijakan fiskal. Di poin ini ada 2 poin. Yang pertama ada peningkatan belanja pemerintah. Jika kita tingkatkan belanja pemerintah sebesar delta G, dampak langsungnya adalah meningkatkan permintaan barang dan jasa sebesar delta G. Tetapi karena output total ditetapkan oleh faktor-faktor produksi, kenaikan belanja pemerintah harus dipenuhi dengan penurunan beberapa kategori permintaan lain. Karena Y dikurangi T disposable tak berubah, konsumsi tak berubah, kenaikan belanja pemerintah harus dipenuhi oleh penurunan investasi dalam jumlah sama. Agar investasi turun, tingkat bunga harus naik. Jadi, kenaikan belanja pemerintah menyebabkan tingkat bunga meningkat dan investasi menurun. Sehingga belanja pemerintah dikatakan investasi crowd out. Yang kedua adalah penurunan pajak. Dampak langsung penurunan pajak adalah naiknya disposable income dan konsumsi. Disposable income naik sebesar delta T dan konsumsi delta T dikali ke
konsumsi MPC. Semakin tinggi MPC, semakin besar dampak penurunan pajak pada konsumsi. Seperti kenaikan belanja pemerintah, penurunan pajak akibat mengcrowd dan meningkatkan tingkat bunga. Nah, sekarang bisa kita lihat di kurva ini. Kenaikan permintaan barang-barang investasi menggeser kurva investasi ke kanan. Pada tingkat bunga berapapun jumlah investasi lebih besar. Equilibrium bergerak dari A ke B. Equilibrium bergerak dari A ke B karena jumlah tabungan tetap, kenaikan permintaan investasi meningkatkan tingkat bunga, sedangkan jumlah investasi equilibrium tidak berubah. Selanjutnya bisa dilihat dari kurva investasi tabungan di sini. Ketika tabungan berelasi positif dengan tingkat bunga, sebagaimana ditunjukkan oleh kurva SR melandai ke atas. Pergeseran ke kanan pada kurva investasi atau IR meningkatkan tingkat bunga dan jumlah investasi. Tingkat bunga lebih tinggi mendorong orang-orang meningkatkan tabungan, yang kemudian membuat investasi lebih meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.